Komunikasi adalah jantung dari semua interaksi manusia. Di dunia yang terus berubah, memahami teori komunikasi menjadi lebih penting dari sebelumnya. Selamat datang di mata kuliah Teori Komunikasi ISIP Jakarta. Tempat para mahasiswa membangun fondasi pemahaman tentang bagaimana pesan, makna, dan pengaruh bergerak di antara kita. Saya Bu Khalifah, saya di ISIP Jakarta mengajar mata kuliah pengantar ilmu komunikasi, teori komunikasi, komunikasi massa, dan pemasaran sosial. Saya yang dikenal dengan social marketing. Oke, tujuannya itu supaya mahasiswa memiliki kemampuan untuk menganalisis, menginterpretasi, mengambil keputusan tentang realitas sosial dari sudut pandang ilmu komunikasi. Berkarir di bidang komunikasi ya. Ini kalau kita bicara soal teori komunikasi dulu nih ya, karena ini kan pembelajaran teori komunikasi. Jadi mungkin saya ngajarin mahasiswanya itu lebih kepada fungsi teori itu apa gitu ya. Nah tadi dalam pengajaran kan juga saya sampaikan mengenai peran dan fungsi teori ya. Fungsi teori itu salah satunya adalah mengantar kita untuk pada fokus ya, mengamati apa yang harus kita amati dari satu realitas sosial. Yang kedua itu juga teori itu berfungsi sebagai prediksi. Dengan bantuan teori kita bisa memprediksi realitas sosial dari sudut pandang komunikasi. Dan salah satu fungsi teori juga kita bisa melakukan kontrol. Kontrol itu dalam pengertian apa yang bisa kita lakukan ya dalam membuat keputusan atau mengambil keputusan dari sudut pandang komunikasi gitu ya. Maka apa yang perlu disiapkan nih ke mahasiswa nanti dalam dunia kerja gitu ya. Kalau kita bicara komunikasi kan kompetensi utamanya lulusan komunikasi itu kan kemampuan dalam memproduksi dan menyampaikan pesan. Bagaimana kita bisa berkomunikasi secara efektif dengan komunikan kita gitu ya. Nah, oleh karena itu di sini ada banyak teori yang kita diskusikan di kelas, dimulai dengan misalnya komunikasi yang berkaitan dengan konteks ya, konteks interpersonal, komunikasi organisasi, komunikasi massa, konteks kebudayaan atau culture, dan konteks komunikasi kesehatan. Nah itu ruang lingkup teori yang kita pelajari supaya apa? Supaya mereka misalnya tadi dalam kaitannya dengan ekspektansi value teori gitu ya, teori pelanggaran harapan. Apa sih yang harus kita lakukan kalau kita berkomunikasi secara personal ya? Teori itu menawarkan apa? Sudut pandang apa? Oh misalnya aspek nonverbal, aspek jarak dalam proses komunikasi itu penting untuk kita perhitungkan gitu ya. Misalnya itu. Atau misalnya kalau kita bicara dalam konteks organisasi gitu ya. Apa sih yang terjadi dalam organisasi gitu ya. Bagaimana sih caranya misalnya kita bisa mengubah sikap, perilaku, dan pandangan anggota organisasi kita agar mereka mau berperilaku atau bersikap sebagaimana yang diinginkan oleh komunikator. Bukan itu efektif dan efisien gitu ya. Teori komunikasi adalah mata kuliah inti yang memperkenalkan mahasiswa pada berbagai pendekatan ilmiah tentang proses komunikasi. Di dalamnya, mahasiswa belajar tentang model-model komunikasi klasik, aliran pemikiran, serta bagaimana teori-teori ini berkembang seiring dinamika sosial dan teknologi. Oh bisa banget, dalam kehidupan sehari-hari bisa banget kita menerapkan teori komunikasi yang dipelajari di kelas gitu ya. Contohnya deh misalnya tadi gimana caranya kita berkomunikasi secara personal, bagaimana cara kita membangun relasi yang positif supaya kita punya banyak teman gitu ya. Apa tuh yang harus kita lakukan misalnya gitu ya. Apa yang boleh dan yang nggak boleh kita lakukan, bagaimana aspek nonverbal yang harus kita bawakan gitu ya. Dalam konteks budaya juga begitu. Misalnya gimana caranya nih kita berkomunikasi dengan teman yang memiliki budaya yang berbeda gitu ya.
Itu nanti diajarkan di dalam mata kuliah yang berkaitan dengan culture gitu ya. Dalam konteks profesional tadi, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa fungsi teori itu salah satunya adalah melakukan kontrol gitu ya. Kontrol itu dalam kerangka bagaimana nantinya kita bisa membuat keputusan atau kebijakan gitu ya. Nah, dengan bantuan teori misalnya nanti dalam konteks komunikasi kesehatan, apa yang harus kita lakukan kalau kita ingin menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada masyarakat nih, kalau kita nanti bekerja di bidang kesehatan gitu ya. Kan kalau jurusan komunikasi ini kan sebenarnya cukup luas dalam dunia kerja gitu enggak? Gitu ya. Dia enggak cuma bekerja di satu bidang aja, dia bisa bekerja di berbagai perusahaan karena pasti perusahaan itu punya divisi komunikasi gitu ya. Pendekatan persuasif atau kita pakai pendekatan persuasif yang takut, apakah kita bisa menggunakan pendekatan yang rasional atau justru kita bisa mengemas pesan-pesan dalam konteks entertain yang menghibur gitu ya, hibur tapi sekaligus mengedukasi. Nah itu juga diajarkan pada teori-teori yang membahas tentang komunikasi kesehatan. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa mampu menganalisis proses komunikasi secara kritis, memahami bagaimana pesan bisa mempengaruhi opini publik, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan atau keberhasilan dalam berkomunikasi. Dengan bekal ini, lulusan ISIP Jakarta siap menjadi komunikator yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Gimana caranya? Nah, model pembelajaran itu kan dengan salah satunya dengan presentasi, tanya jawab gitu ya. Dan meminta mereka mencari contoh-contoh yang aktual gitu kan. Nah, contoh yang aktual ini salah satu implementasi dari bagaimana kita mengimplementasikan teori komunikasi yang kita pelajari gitu. Misalnya tadi ketika kita belajar teori disonansi kognitif, apa yang bisa kita implementasikan? Misalnya kalau sekarang ada banyak kampanye ya yang dilakukan mungkin oleh pemerintah gitu ya, mengajak masyarakat, mengajak anak muda untuk mulai berinvestasi. Kita bisa pakai pendekatan apa? Oh, kita bisa pakai pendekatan disonansi kognitif atau kita bisa melihat realitas kenapa sih banyak anak muda itu nggak mau investasi. Apa yang harus kita lakukan nih? Nah tentu saja untuk kita membuat pesan-pesan yang efektif kita harus melakukan riset dulu kan. Nah apa yang diriset? Pasti riset itu mengarah kepada teori apa yang akan kita gunakan. Misalnya disonansi kognitif itu mengarah kepada misalnya informasi-informasi apa yang mereka ketahui tentang perasaan yang membuat mereka disonans untuk mau berinvestasi. Apa yang menyebabkan mereka untuk takut berinvestasi. Nah itu kita bisa pakai beberapa teori yang relevan untuk kita coba riset dan akhirnya kita bisa membuat keputusan apa yang harus kita lakukan ya. Misalnya kalau begitu pesan-pesan apa yang harus kita sampaikan untuk menghilangkan perasaan keraguan-raguan anak muda untuk mau berinvestasi, misalnya begitu. Nah itu salah satu contoh implementasi dari teori dengan dunia nyata ya. Suasana perkuliahan di ISIP Jakarta dirancang untuk mendorong dialog aktif. Mahasiswa didorong untuk mengkritisi teori, berdiskusi dengan teman sekelas, dan mengaitkan materi dengan isu-isu terkini. Belajar teori komunikasi di ISIP Jakarta membuat saya lebih kritis membaca berita, kata salah satu mahasiswa. Digital itu kan membawa konsekuensi terhadap perubahan kan. Perubahan pada bagaimana kita berkomunikasi gitu ya. Pada prinsipnya sih sebenarnya ada banyak teori yang tetap bisa kita gunakan. Teori-teori yang lama itu tetap bisa kita gunakan untuk berkomunikasi secara digital gitu ya. Nah cuma kan memang tantangan dalam dunia digital kan kita kan berkomunikasi lewat media kan, lewat alat gitu ya, lewat perantara gitu ya. Tidak berhadapan langsung dengan personalnya. Tangannya sih kalau ke mahasiswa itu gimana caranya mereka mau banyak membaca. Nah itu salah satu kesulitan terbesar di mahasiswa itu kan malas baca ya, malas membaca. Tapi kalau kita mau bicara teori itu, teori-teori itu pada dasarnya tetap masih bisa relevan untuk digunakan dalam konteks komunikasi digital.
gitu ya, masih tetap relevan. Karena kan kalau kita bicara digital kan juga ada mata kuliah lain ya, content creation ya, dasar dan lanjutan. Nah itu kan ngomongin soal mata kuliah bahasa dan sistem tanda. Nah itu kan dilengkapi tuh bagaimana bahasa, tanda-tanda yang kita gunakan dengan karakteristik media digital gitu ya. Bagaimana kita membuat konten dengan yang digital dengan yang konvensional kan beda. Nah itu di mata kuliah yang berbeda gitu ya. Tapi dasar teoritisnya kan pada dasarnya sama. Kita tetap riset, kita tetap apa sih yang mempengaruhi sikap dan perilaku orang, prinsipnya sama gitu ya. Nah tambahannya itu tentang visualisasinya kayak apa, misalnya gambar yang kita gunakan sebaiknya seperti apa gitu ya. Oke, kalau bicara soal hoax ya, bicara soal disinformasi, itu sebenarnya bicara tentang efek media gitu ya. Nah itu juga disinggung sedikit, nggak banyak di mata kuliah teori komunikasi ketika kita bicara mengenai apa efek media massa. Tetapi efek lanjutan mengenai media, baik media massa maupun media digital, itu diajarkan di mata kuliah komunikasi massa. Nah kalau kita bicara soal bagaimana mengatasi hoax, mengatasi disinformasi, nah perlu pembelajaran mengenai literasi media gitu kan. Nah literasi media itu ada di mata kuliah komunikasi massa. Kalau di teori komunikasi kita cuma bicara pada konteks media massa punya efek loh. Efeknya apa aja nih gitu kan. Nah cuma sekedar sampai situ gitu ya. Tapi soal bagaimana cara mengatasinya, apa yang harus dilakukan. Nah itu pembelajaran mengenai literasi media, bagaimana kita sebagai audiens perlu literate menghadapi informasi yang sangat beragam, belum tentu benar gitu ya. Lalu bagaimana cara kita mengidentifikasi hoax, nah itu adanya di mata kuliah komunikasi massa. Teori komunikasi bukan hanya tentang memahami bagaimana kita berbicara, tetapi juga tentang bagaimana kita membangun dunia. Di ISIP Jakarta, mata kuliah ini menjadi pijakan awal bagi mahasiswa untuk menjadi agen perubahan, menciptakan komunikasi yang lebih bermakna, inklusif, dan berdampak. Harapannya tentu saja itu akan mengasah daya nalar dan daya berpikir kritisnya mereka gitu ya. Sehingga mereka memiliki kemampuan analisis, berpikir sistematis, dan akhirnya dia bisa membuat keputusan. Kenapa? Tadi bagaimana saya katakan di awal bahwa kita belajar teori itu salah satu fungsi teori itu adalah untuk mengontrol gitu ya. Jadi kita tahu nih, kita bisa melakukan prediksi apa yang akan terjadi dengan pesan yang akan kita sampaikan. Nah dengan begitu mereka diharapkan bisa memanfaatkan teori-teori yang mereka pelajari untuk dia terapkan dalam dunia kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Tentang apa yang harus dilakukan dalam membuat konten, dalam berkomunikasi sehingga komunikasinya menjadi efektif dan efisien. Begitu. Inilah langkah awal menuju masa depan komunikasi yang lebih baik. Selamat datang di dunia teori komunikasi. Selamat datang di ISIP Jakarta.